Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar nanti kita mendapatkan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk berdoa bisa diwakili Nak Kiswanto ya. Iya, siap Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nakis sudah dipimpin doanya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di layar komputer kalian tulisan reaction. Ayo dicari. Sudah ketemu, Nak? Sudah, Bu Guru. Oke, itu nanti Ibu akan mengabsen lewat situ ya. Coba kalian klik reaction. Kasih jempol, Bu Guru. Reaction. Lambaian tangan ya. Lambaian tangan, Bu Guru. Ya, coba diklik semuanya. Ayo. Sudah. Akan Ibu cek nanti kehadirannya. Ada lagi siapa ayo yang tangannya belum dipencet? Tangan dua, Bu Guru. Baik banget itu tangannya. Baik, semuanya hadir ya hari ini anak-anak. Hadir, Bu Guru. Hadir semua, Bu Guru. Gimana kondisinya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang kita akan tantangannya. Kaifa halukum? Oh, Alhamdulillah. Ayo diulangi lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Anak-anak, Ibu harap kalian harus tetap semangat ya sampai pembelajaran berakhir. Bisa? Siap? Siap, Bu. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini yang akan kita bahas atau kita pelajari yaitu adab menggunakan media sosial. Gitu ya. Anak-anakku paham kan ya, tahu ya kalau saat ini kita itu hidup di zaman globalisasi, hidup di zaman digital. Jadi kira-kira apa yang anak-anak tahu terkait dengan hidup kita di zaman globalisasi ini? Ayo, kaitannya, hubungannya apa? Ada internet. Iya, internet. Selanjutnya yang lain? Punya HP Android, Bu. Punya HP Android. Punya wifi, Bu. Punya FB, Bu. Facebook. Baik. Jadi seperti itu gambaran kehidupan kita zaman globalisasi ini. Kehidupan kita selalu dikaitkan dan aktivitas kita ya selalu dikaitkan dengan yang namanya internet maupun handphone. Itu sedikit gambaran terkait dengan media, gitu ya. Baik, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran kita. Kelihatan anak-anak? Lihat, Bu. Ya, Bu. Baik. Ibu berharap kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian dari adab bersosial media. Terus selanjutnya yang kedua, mampu menyebutkan apa saja adab bersosial media menurut pandangan Islam. Dan yang ketiga adalah menerapkan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Dari sini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa di semua aspek kehidupan kita harus memperhatikan bagaimana adab atau perilaku yang baik dan benar. Jadi nggak hanya adab terhadap media sosial, melainkan keseluruhan. Bisa itu adab kita kepada hewan, bisa kepada tumbuhan, terhadap tetangga, teman, terus
keluarga, kepada guru kita, terlebih kepada orang tua. Dan yang paling penting adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan kita. Jadi harus kita jaga perilaku-perilaku baik kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Ya, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu ingin tahu adab atau perilaku yang baik seperti apa sih yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya adab kepada orang tua. Kira-kira adab yang baik itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Berkata anak? sopan, Bu Berkata Guru. sopan, Bu Guru. Iya, berkata sopan, pintar. Lanjutnya yang lain. Salim. Bersalaman. Yes, setiap Berpamitan kalau mau pergi sekolah. sama Saya, Bu. pulang sekolah. Iya, Keswanto apa, Nak? Apa tadi lupa lah. Keswanto itu Mendengarkan nasihat. Oh, Mendengarkan iya. nasihat dengan baik. Pinter. Itu tadi bagian dari adab yang kita lakukan kepada orang tua. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, coba adab apa yang kalian lakukan yang terkait dengan media? Kalian punya HP kan? Punya, Bu Guru. Apakah kalian pada saat belajar kalian harus main game? Tidak, Bu. Ya, berarti bagaimana? HP-nya harus Disimpan dulu. Simpan terlebih dahulu, Bu Guru. Iya, itu salah satu contoh bagaimana adab kita terhadap media sosial. Bisa kita pakai dalam belajar, melainkan untuk suatu pembelajaran. Baik, metode pembelajaran yang kita pakai untuk hari ini yaitu diskusi ya anak-anak, sehingga nanti kalian harus berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, dari sini sehingga Ibu akan membuat kelompok untuk kalian. Ya, Bu Guru. Iya, ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Nurul, Yeni, Jamburi. Baik, sebelum kita ke materi pembelajaran, kalian siapkan dulu alat tulisnya, bukunya, karena nanti kalian harus menyimpulkan dari apa yang akan Ibu sampaikan. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Ini yang pertama Ibu cantumkan atau tayangkan gambar ya. Bisa dilihat di sini ada gambar. Terus selanjutnya anak-anak cermati video yang akan Ibu tayangkan. Sosial. Bisa dibacakan, ayo Kadarwati biar nggak ngantuk. Dampak media sosial adalah efek dari kehadiran sosial yang dimiliki media yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku manusia akibat terpaan media. Ya, Dampak media ada positif, ada negatif. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Nah, itu untuk mengingat kembali ya, itu adalah materi minggu lalu. Jadi, dampak media sosial itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tergantung bagaimana kita memakai media sosial tersebut.
Jika kita untuk menggunakan hal-hal yang positif, maka akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu terkait dengan adab menggunakan media sosial. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian apa itu pengertian adab media sosial. Bisa dibacakan? Siapa kira-kira yang mau baca, anak-anak? Saya Bu Guru. Suaranya Nak Nurul ini. Ayo dibaca ya. Ya. Adab media sosial adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara dalam menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Baik, itu tadi pengertian dari adab media sosial. Ya, segala bentuk sikap kita, perilaku kita, tata cara kita ya dalam menggunakan media tersebut dengan baik dan benar. Apa untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Nah, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Jika dirasa, oh ternyata nggak bermanfaat, maka harus kita tinggalkan. Ya, dan apabila itu dirasa manfaat atau kita membutuhkan, maka bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ini, adab atau tata cara penggunaan media sosial. Ini ada beberapa adab dalam penggunaan media sosial. Jadi nggak sesuka hati kita, ya. Ada aturan-aturannya seperti itu. Ini yang pertama adalah apa? Untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook atau misalkan video YouTube atau internet, itu dibolehkan ya. Untuk apa? Untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Jadi kalau anak-anak itu membutuhkan bahan atau membutuhkan apapun itu dari internet, boleh dilakukan ya. Jadi nggak hanya dari buku saja, melainkan dari berbagai macam sumber pembelajaran bisa kita ambil. Terus selanjutnya yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jaring sosial. Misalnya main game dari pagi sampai malam, sedangkan itu tidak ada manfaatnya. Itu artinya tidak bijak dalam memakai media atau internet. Seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Boleh kita membuat grup, kita sharing dengan teman, kita membicarakan sesuatu di dalam grup boleh, tapi harus terkait dengan pelajaran, terkait dengan pengetahuan, ya. Tidak boleh kita membuat grup terus untuk menjelek-jelekkan teman atau kita gosip. Iya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, Bu Guru. Iya. Selanjutnya yang keempat apa? Berbagi informasi penting. Jika dirasa informasi itu enggak penting, tetangga, iya misalkan gini, temanku loh punya emas 10 kg dipakai sekolah. Nah, itu enggak boleh. Boleh membagi informasi, tetapi informasi yang penting. Misalkan contoh, kalau kalian sekolah berbagi informasi terkait dengan mata pelajaran, ya, atau terkait dengan pembelajaran, nah itu boleh. Selanjutnya yang kelima adalah menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Yang keenam, memanfaatkan Facebook atau bisa YouTube atau internet yang lain ya, untuk media menyimpan data, bukan untuk pamer. Misalkan kalian buat Facebook untuk menonton memperlihatkan kecantikan misalkan yang perempuan, itu nggak boleh ya. Pamer ayu ya Bu Guru. Pamer ayu, iya, atau pamer kekayaan. Pamer kendaraan, alhamdulillah saya sudah beli mobil Pajero seharga sekian. Nah, itu nggak boleh. Selanjutnya yang ketujuh adalah implementasikan sosial media dengan baik dan benar.
gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Misalkan kalian memiliki sosial media untuk berdagang, untuk bisnis. Boleh banget itu ya. Jadi untuk sesuatu yang benar. Atau misalkan dakwah. Online shop ya Bu Guru ya. Online shop itu kan sangat menghasilkan buat uang saku kalian ya. Selanjutnya ini yaitu tata cara atau adab bersosial media dalam pandangan Islam. Tolong dibacakan Jamhuri, nak, masih ada? Iya, tolong dibacakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Halo. Iya Bu, tata Ya. cara atau ada sudah Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nomor 1, menyampaikan informasi dengan benar. Jika informasi itu kita belum tahu kebenarannya, maka tidak boleh disampaikan ke siapapun. Jika informasi itu sudah benar, yakin tidak keliru, bisa disampaikan kepada yang lain. Ya. Terus yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka. Misalkan kok memang ada teman kita yang mengupload sesuatu, terus kita secara otomatis terus menilai bahwa oh itu sepertinya dia pamer, oh sepertinya dia itu ingin dibilang seperti ini atau apalah itu ya, itu nggak boleh langsung suudzon. Sekalipun apa yang diniatkan itu memang seperti itu, tetapi kita tetap tidak boleh suudzon. Terus nggak boleh ghibah, ya. Meskipun di dalam sosial media kita merasa aman, kita merasa nggak ada yang tahu, terus kita membicarakan orang lain, mengorek-ngorek aib orang lain, atau apapun itu ya, tetap nggak boleh. Jadi ghibah itu tidak hanya dilakukan secara nyata, melainkan di dalam media sosial pun kita membicarakan orang lain, tetap namanya ghibah. Terus selanjutnya tidak boleh fitnah, menyebar fitnah, ya. Jadi menuduh seseorang yang belum tahu kebenarannya kepada orang lain, maka nanti akan timbul fitnah dan sebagainya, itu nggak boleh disebarkan. Terus yang selanjutnya adalah tajasus. Apa itu tajasus di sini? Mencari-cari aib orang lain, Bu Guru. Ya, mencari-cari aib orang lain. Misalkan kalian tidak menyukai seseorang, misalkan ya. Terus kalian membicarakan seseorang yang tidak kalian sukai itu kepada teman kalian. Terus kalian korek bahwa orang ini seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya tajasus. Mencari-cari aib orang lain. Selanjutnya, yang nomor 3 dan keempat bisa dibacakan. Ayo, siapa lagi? Saya Bu Guru. Nak Bu A, ayo. 4, menghindari Nomor 3, nak. 3 dulu, Kak. 3. Nomor 3, meneliti fakta atau tabayun. Nomor 4. Nomor 4, menghindari namimah atau mengadu domba. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah meneliti fakta. Jadi jika kita mendapatkan kabar atau apapun itu ya, kita harus meneliti, harus bertabayun, harus konfirmasi. Nah, apakah berita atau informasi yang kita dapat itu benar atau salah. Jadi jika kalian mendapatkan kabar dari seseorang, maka kalian lebih baik jika ingin mengetahui kabar itu benar atau salah, langsung ke pusat informasinya. Tanyakan, apa benar informasi yang saya terima ini benar adanya atau salah. Seperti itu ya. Yang keempat, menghindari namimah, yaitu mengadu domba. Saling memberitahu kepada teman-teman bahwa si A ini loh seperti ini. Nanti bilang ke yang B, nanti bilang ke yang A, si B itu loh seperti ini. Akhirnya nanti antara A dan B saling bertengkar karena perbuatan kita. Itu
Itu namanya mengadu domba. Boleh ya. Terus yang kelima, 6, 7, ayo silakan dibacakan lagi, Nak Yeni. Ya, Bu. Ya, 5, Ini 6, 7 ya. Nomor 5. Menghindari sukriyah atau perbuatan mengolok-olok. Nomor 6. Bijak dalam bermedia sosial. Nomor 7. Menghindari hal-hal negatif di media sosial. Sudah, Bu? Ya, pinter. Terima kasih ya. Ya, Bu. Baik, yang nomor 5, menghindari suria, perbuatan mengolok-olok. Misalkan ada teman yang posting, terus bilang, ih, Ani kurus banget kamu. Misalkan seperti itu. Majas Boleh itu, ya. Bu Guru. Karena itu bagian dari mengolok-olok. Atau bilang, ih, hidung kamu itu terlalu mancung atau gimana. Nah, Pesek, Bu Guru. nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus selanjutnya yang ke-6, bijak dalam bermedia sosial. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa jika dirasa itu penting atau kita membutuhkan, bisa kita pakai. Jika dirasa nggak penting, maka harus ditinggalkan. Terus yang terakhir, yang ke-7 adalah menghindari hal-hal negatif di media sosial. Media sosial. Misalkan kita mencuri foto orang, terus kita membajak atau ngehack, atau kita menipu, atau apapun itu ya. Jadi kita harus menghindari. Nah, anak-anak itu tadi gambar, terus video sudah Ibu tayangkan beserta materi-materinya. Sehingga kalian bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kalian lihat dan dipahami. Sudah bisa dipahami ya sampai sini? Udah, Bu Guru. Bisa, Bu Guru. Insya Allah udah bisa, Bu Guru. Oh iya, ini Ibu cantumkan sebelumnya, nggih. Sebelumnya Ibu akan cantumkan ini, yaitu terkait dengan salah satunya tadi ada media sosial menurut pandangan Islam, yaitu tabayun. Bisa dibacakan, Nak Puah? Siap, Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fayattabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alayya ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul adzim. Baik, ini adalah surat Al-Hujurat, ayat 6, yaitu terkait apa? Etika serta tata cara menyikapi sebuah berita. Jadi tercantum di dalam Al-Quran bahwa jika kita mendapatkan berita, kita harus mencari faktanya, harus mencari kebenarannya, ya. Jadi bukan perintahnya manusia, melainkan perintah Allah. Gitu ya. Ya, Bu Guru. Nah, sampai sini bisa dipahami ya materi serta video-video tadi. Iya, Sekarang waktunya kita diskusi. Yang pertama adalah kalian tadi sudah menulis ya apa yang harus disimpulkan dari isi materi. Iya, Bu. Sudah. Terus selanjutnya yang kedua, tulislah 3 komentar atau pertanyaan yang relevan terkait video maupun materi. Jadi nanti kalian harus membuat 3 pertanyaan terkait dengan isi materi atau video yang sudah kalian lihat. Selanjutnya yang ketiga adalah silakan pertanyaan yang sudah kalian buat, kalian tanyakan kepada kelompok lain. Jadi nanti biar bisa saling sharing. Yang satunya bertanya, yang satunya nanti menjawab. Gitu ya. Jadi harus lebih aktif anak-anak. Nggak boleh diem saja, nggak boleh tanya saja, terus nggak mau mencari jawaban. Harus yang aktif. Ya, Bu Guru. Udah, Bu Guru. Baik. Tadi kan ada 3 kelompok ya. Mungkin dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok yang lain. Baik, sebelumnya tadi Ibu membagi ya 3 kelompok tadi. Kelompok yang pertama itu terkait apa itu ada penggunaan media. Jadi kalian harus menyimpulkan terkait materi apa ada penggunaan
media. Terus Media. untuk kelompok 2 materinya apa? Pengertian atau apapun itu Dampak ya terkait media dengan dampak sosial. sosial. Maaf, ya. Materi pengertian dari adab menggunakan media sosial. Pak. Kelompok Siap. 3, ya materinya adalah adab bermedia sosial menurut pandangan Islam. Jadi nanti antar kelompok silakan membuat pertanyaan dan ditanyakan kepada kelompok lain ya. Jadi kelompok yang kasih pertanyaan harus aktif mencari jawaban. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak. Ya, Baik, silakan Ya, Bu Guru. sekarang kalian membuat pertanyaan. Jika sudah, bilang sama Ibu dan nanti bisa dilempar ke kelompok lain. Oke. Baik, Bu. Kelompok 2, Bu, bertanya. Boleh. Kelompok 2 siapa tadi? Kadarwati, Puah, dan Kiswanto. Iya. Silakan mau bertanya kepada kelompok mana? Ini kami tanyakan kelompok 1. Nah, Boleh. Ayo, kelompok 1 ada- siap-siap ya. kelompok 1 itu ada Nurul, siap. Yeni, dan Jamhuri. Ayo, Ya, ini ayo pertanyaannya. siap-siap ya. Mau dikasih Ya. pertanyaan. Dicatat ya. Ya. Ini pertanyaannya. Bagaimana adab atau tata cara penggunaan media? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Ayo, kelompok Adab 1 sudah siap tata cara menjawab. menggunakan media untuk kelompok 1. Itu, Bu, pertanyaannya. Baik, ayo silakan kelompok 2 disiapkan jawabannya dan nanti kalian presentasikan jawaban kalian. Ya, sudah Bu Guru. Oke, silakan. Untuk jawabannya, adab atau tata cara penggunaan media. Yang pertama, untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook, metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Dan yang keempat, berbagi informasi penting. Itu jawaban dari kelompok 1 untuk kelompok 2, Bu Guru. Baik, terima kasih kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah disimak tadi jawabannya? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Sudah, Bu. Benar ya? Nah, Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok manapun kepada kelompok lain. Gantian dari kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 mau bertanya kepada siapa ini? Mau tanya ke kelompok 3. Oke, kelompok 3 siap ya untuk memberikan jawaban nanti. Ya, Bu Guru. Oke, siap. Siap. Silakan dibacakan soalnya atau pertanyaannya. Pertanyaannya, coba sebutkan apa saja adab media sosial menurut pandangan Islam. Kelompok 3, silakan disiapkan jawabannya. Ya, saya tulis dulu, Bu Guru. Oke, Nak, silakan disiapkan jawabannya. Kelompok 1 ditunggu dulu ya. Ya, Bu. Ayo, Kak Devi atau Kak Risyani, tadi aku udah ngerjain, sekarang kalian yang baca ya. Ya. Aku coba jawab 3 dulu ya. Ya, Kak. Nah, Ya, yang pertama menyampaikan informasi dengan benar. Terus menghindari prasangka atau suudzon dan juga tajasus. Buruk sangka dan juga tajasus. Terus yang ketiga meneliti fakta atau tabayun. mau dilanjutkan lagi? Ya, Kak Ya, Risyani. Ya, Bu. saya lanjutkan. Ya, ini ada 7 jawabannya, baru dibaca 3, berarti masih 4 ya. Ya. Yang keempat, menghindari namimah atau mengadu domba. Yang kelima, menghindari sukhriyah atau perbuatan mengolok-olok. Yang keenam, bijak dalam bermedia sosial.
Yang ketujuh, menghindari hal-hal negatif di media sosial. Sudah selesai jawabannya. Nah, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Harus sudah puas dong. Puas sekali harus. Udah 7 ya Kak ya. Sudah Bu. Oke, kita beri Jawabannya. iya, kita beri tepukan untuk kelompok 3. Baik, itu tadi tugas diskusi. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar sudah memahami tentang materi atau video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ya. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Ini sifatnya rebutan ya. Nanti siapa yang bisa akan Ibu kasih permen 100 biji. Banyak sekali Bu Guru. Iya, nanti bisa dibagi-bagikan ya. Oh Bisa dijual lagi. Baik, nomor 2. Coba uraikan dalil nakli tentang adab media sosial. Siapa yang mau baca? Ayo. Permen 100 biji. Susah soalnya, Bu. Ayo dicari anak-anak pintar. Saya Bu Guru. Ayo, cepat. Kak Puan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul 'azim. Baik. Betul ya jawabannya anak-anak? Benar. Wah, asik ya dapat permen. Nanti bagi-bagi ya. Nanti bagi-bagi ya, Bu A. Bagi teman-teman. Asik. 10 Mbak Puan. Oke. Ya. Selanjutnya, nomor 3. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, sifatnya rebutan juga. Akan mendapatkan sandal swallow 1 saja, tidak 1 pasang. Ya. Enggak muat Bu Guru sandalnya. Enggak mau lah. Baik, ayo. Rebutan ya, siapkan jawabannya. Siap, sebutkan adab bersosial media menurut pandangan Islam. Ayo, siapa yang tahu? Ayo Bu Guru. Peneliti fakta Bu Guru. Ya, salah. Aku kalah. Kalah Apa? Sandal 1 aja Yeni enggak ya, apa-apa lah. Yeni. Oke, Yeni. Silahkan nak dibaca, nanti ada hadiah sandal swallow 1 biji, bukan 1 pasang. Ayo Kak Yeni. Ya. Yeni 1. dibaca. Menyampaikan informasi dengan benar. 2. Menghindari prasangka atau suudzon atau buruk sangka. Dan tajasus. 3. Meneliti fakta. 4. Menghindari namimah. 5. Menghindari syukriyah. 6. Bijak dalam bermedia sosial. 7. Menghindari hal-hal negatif di media sosial. Sudah Bu Guru? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Nak Yeni. Baik, selanjutnya saya kira Ibu kalian semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas selanjutnya, ini tugas mandiri kalian bisa dikerjakan di rumah ya, yaitu nanti Ya Bu Guru. akses internet di rumah, mencari bahan bacaan terkait dengan adab media sosial. Kemudian kalian resum dari apa yang sudah kalian ketahui. Seperti itu ya, dan berikan komentar seperlunya. Silakan ditulis sekarang di buku kalian. Ada pekerjaan rumah ya yang harus kalian kerjakan. Besok dikumpulkan pada saat ada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya. Ya Bu Guru. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu Guru. Awas siap. Catat ini tugas mandirinya. Ya. Ya Bu Guru. Nah, baik. Baik, nanti selain kalian membuka internet terkait dengan adab media sosial, kalian juga harus mempelajari
pelajaran untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan keteladanan sahabat Abu Bakar. Bisa kalian baca bukunya, bisa kalian cari di internet terkait dengan keteladanan sahabat Abu Bakar. Ya Bu Guru, siap. Insya Allah. Baik, bisa disimpulkan ya untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kita harus selalu menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Harus meninggalkan yang tidak penting dan bisa kita pakai jika itu dirasa penting. Terus selanjutnya yang kedua, kesimpulannya adalah kita harus dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Ada yang ditanyakan anak-anakku sampai sini? Tidak, Bu Tidak, Bu Guru, sudah jelas. Alhamdulillah Baik. sudah paham. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita diberikan kemanfaatan, keberkahan untuk Amin. ilmu yang sudah Ibu sampaikan. Dan semoga Amin. kalian semua diberikan kesehatan sehingga kita nanti Amin. bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Amin. Baik, untuk penutup pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum Ibu salam, Ibu punya pantun buat kalian. Didengarkan ya. Ya Bu Guru. Masak kuah dengan berserakan. Cakep. Tambah selada dari negeri Papua. Masuk. Mantap. Syarat materi sudah Ibu sajikan. Cakep. Semoga berguna buat kalian semua. Amin. Cakep. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.